Ya, bisa polisi gelar olah tempat kejadian perkara lanjutan di lokasi temuan 5 jenazah satu keluarga. Peristiwa ini membuat sejumlah kerabat dan tetangga terpukul. Tim Inafis Polda Jawa Barat bersama Satreskrim Polres Indramayu kembali mendatangi rumah tempat ditemukannya 5 jenazah. Petugas melakukan olah tempat kejadian perkara lanjutan di hampir seluruh area dalam dan sekeliling rumah, termasuk beberapa ruangan yang ditengarai menjadi tempat dihabisinya kelima korban. Petugas juga berupaya menemukan sidik jari di beberapa tempat seperti pintu dan tembok rumah. Petugas pun mengamankan sejumlah barang bukti untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut. Sementara, petugas masih menunggu hasil autopsi penyebab kematian korban sebelum akhirnya dikubur dalam satu liang di belakang rumah. Sementara, peristiwa keji yang menimpa satu keluarga ini membuat tetangga terpukul. Ya ramah, ya nggak inilah maksudnya nggak nyangka gitu sampai bisa ada kejadian kayak gini tuh. Sama tetangga-tetangga masyarakat juga sering membaur, Bu? Iya, sering membaur. Pernah ada cerita masalah atau apa? Nggak pernah. Soalnya nggak pernah cerita kayak gitu. Kelihatannya juga emang yang nggak ada masalah. Keluarga harmonis. Iya. Sebelumnya, temuan 5 jenazah yang masih satu keluarga membuat geger warga Indramayu. Korban ditemukan terkubur dalam satu liang di area belakang rumah yang diduga sudah lebih dari 2 hari tewas. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Skandar, iNews melaporkan. Nah, pemirsa, untuk informasi terkini kita akan bergabung dengan Toy Skandar di rumah keluarga korban di Kelurahan Pauman, Indramayu, Jawa Barat. Ya, selamat pagi menjelang siang, Toys. Apakah kelima korban sudah dimakamkan? Selamat siang, Toki dan juga Gila. Dapat kami informasikan saat ini saya berada di salah satu rumah atau tempat kejadian perkara yang menyebabkan keluarga yang tewas. Bahkan diduga akibat pembunuhan tersebut masih dipasang garis polisi, dan hingga saat ini pihak kepolisian juga masih terus melakukan tindakan terjadi akibat pembunuhan yang menewaskan 5 orang dalam tragis yang dalam satu lubang tersebut. Dan di mana Tobi dan juga Gila juga dapat kami informasikan juga tadi sekitar jam 9:30 juga kelima korban yang menjadi korban tragis tersebut setibanya tiba di Masjid Madinah di Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat juga jadi disambut isak tangis oleh pihak keluarga dan kerabat juga warga sekitar. Di mana kedatangan korban tersebut juga menurut salah satu warga juga mengatakan bahwa tidak menyangka akibat tragisnya pembunuhan yang dilakukan oleh para pelaku yang keji gitu, dan di mana juga dalam peristiwa ini juga tidak hanya menjadi sasaran orang saja gitu, dan juga dilakukan di mana korban tersebut ada yang merupakan usia 8 tahun dan masih seorang balita yang merupakan usia di 8 bulan. Dan hingga saat ini juga pihak kepolisian dari Polres Indramayu dan Polda Jawa Barat juga waktu semalam melakukan TKP ulang atau olah TKP ulang di lokasi saat ini, dan kita juga akan mengajak dan juga di mana hingga saat ini rumah di dalam lokasi ini yang dilakukan oleh pihak kepolisian juga saat ini masih terpantang atau banyaknya karangan bunga yang terpasang di rumah korban tersebut, dan di mana juga garis polisi masih memasang juga, dan hingga saat ini juga pihak kepolisian terus melakukan olah TKP agar dari kelima orang tersebut juga agar bisa terungkap apa penyebab terjadinya kematian yang tragis di dalam rumah tersebut. Dan juga saat ini juga nampaknya TKP akan memberikan solusi dari pihak warga dan warga sekitar juga mengiringi pemakaman tersebut
tersebut sudah berlangsung di pemakaman umum. Baik. Daerah sendiri di Indramayu. Baik, Toh Iskandar, terima kasih atas informasinya. Nanti kita akan update lagi, melaporkan langsung dari Indramayu, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali rekan Toh Iskandar. Ya, pemirsa, petugas Satreskrim Polres Indramayu, Jawa Barat terus mendalami kasus temuan 5 jenazah yang terkubur di halaman belakang rumahnya. Ya, 5 orang saksi telah diperiksa dan sejumlah barang bukti diamankan saat olah TKP. Penyelidikan maraton dilakukan petugas Satreskrim Polres Indramayu terkait kasus temuan 5 jenazah di sebuah rumah di Kelurahan Pauman, Kabupaten Indramayu. Sejumlah barang bukti telah diamankan, diantaranya cangkul, ember, serta spray yang terdapat bercak darah. Petugas pun masih menyisir sekitar lokasi guna memastikan ada atau tidaknya barang-barang korban yang hilang. Kelima jenazah sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Kelimanya ditemukan tewas dalam satu liang di halaman belakang rumah. Seluruh korban diperkirakan telah meninggal lebih dari 2 hari karena sudah mengeluarkan aroma tak sedap. Petugas masih menunggu hasil otopsi guna memastikan penyebab kematian para korban. Di belakang rumah tersebut, setelah dilakukan penggalian, ditemukanlah diangkat sebanyak 5 jenazah yang mana terdiri dari 3 orang dewasa dan 2 anak-anak. Terungkapnya temuan jenazah berawal dari kecurigaan keluarga yang sulit menghubungi korban sejak hari Kamis. Keluarga yang mendatangi rumah dan menobrak pintu depan terkejut mendapati banyak bercak darah hingga adanya kaki yang menyembul dari gundakan tanah. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat cekcok masalah anak, pria di Palembang aniaya kakak iparnya hingga tewas. Pelaku kabur usai membunuh korban. Yoga, 25 tahun, warga Gang Pulau, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang, Sumatera Selatan, tewas usai dianiaya suami dari adiknya sendiri. Peristiwa berawal saat anak korban sedang bermain dengan anak pelaku dan tanpa sebab anak korban diusir oleh pelaku. Tak terima anaknya dimarahi, korban mendatangi rumah pelaku sambil membawa senjata tajam. Berniat untuk menikam pelaku, korban malah mendapat serangan balik hingga terjadi pembacokan yang menyebabkan korban tewas. Akibat kejadian, korban mengalami luka bacok di paha dan tangan kanannya. Anak dia itu kan yang kecil ini main ke rumah dia, diusir, awalnya dari musuhan. Dia ngadu dengan Yogan tadi. Dengan bapaknya? Iya, Yogan tidak terima ngaduin di situ. Terus? Nah, saya Eko tidak terima juga. Jadi, itu kejadian. Motifnya karena korban tidak senang anaknya dimarahi oleh pelaku, sehingga korban mendatangi rumah pelaku dan terjadi cekcok hingga terjadilah penganiayaan yang akibatkan meninggalnya korban. Polisi masih mengejar pelaku yang merupakan adik ipar korban. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 truk adu banteng di Jalan Raya Desa Gayaman, Mojokerto, Jawa Timur. Ya, akibat kecelakaan ini 1 orang tewas, sementara 2 lainnya mengalami luka berat. Kecelakaan maut adu banteng melibatkan 2 truk terjadi di jalur utama Mojokerto Pasuruan, Desa Gayaman, Kecamatan Mojo Anyar, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Kerasnya hantaman membuat truk ringsek dan menewaskan seorang sopir terjepit di dalam kabin. Sementara sopir dan kernet truk lainnya luka berat. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Petugas harus menggunakan mobil damkar untuk memisahkan kedua truk. Setelah kedua kendaraan terpisah, korban yang terjepit berhasil dievakuasi oleh tim relawan.
Kecelakaan ini diduga bermula saat truk bermuatan gabah melaju dari arah Mojokerto ke Pasuruan keluar jalur hingga menabrak truk lain dari arah berlawanan. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin Ainis melaporkan. Ya, diduga alami remblong, sebuah mobil MPV menabrak sejumlah pengendara sepeda motor di Jalan Raya Parung Ciputat, Bojong Sari, Kota Depok, Jawa Barat. Akibatnya 5 orang mengalami luka dan dibawa ke rumah sakit. Sebuah mobil jenis MPV hilang kendali hingga menabrak dinding pembatas SPBU di Jalan Raya Parung Ciputat, Depok, Jawa Barat. Mobil sempat menabrak sejumlah sepeda motor sebelum terhenti. Mengetahui kejadian itu, warga di sekitar lokasi langsung beramai-ramai menolong korban. 5 orang terluka dan harus dibawa ke rumah sakit. Dari keterangan warga, mobil dari arah Ciputat menuju Parung itu tiba-tiba kehilangan kendali saat melaju di jalanan menurun. Kecelakaan ini terjadi diduga akibat rem blong tidak berfungsi. Insiden ini kini dalam penyelidikan anggota Laka Lantas Polres Metro Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky Anyus melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan terus berupaya melakukan pencarian helikopter yang hilang kontak di kawasan Gunung Raya, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Ya, proses pencarian terkendala medan yang berat. Hingga Selasa siang, ratusan personil tim SAR gabungan dari Basarnas, TNI Polri, dan relawan terus berupaya melakukan pencarian helikopter hilang kontak di kawasan Gunung Raya, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Akses jalan yang terjal, aliran sungai, jalur menanjak, hingga lebatnya hutan menjadi kendala petugas menuju titik hilangnya helikopter yang berada antara 500 hingga 700 meter dari permukaan laut. Guna mempercepat pencarian, Basarnas juga menerjunkan 2 unit helikopter milik BNPB dan Mabes Polri untuk melakukan pencarian melalui udara. Jadi untuk kondisi di lapangan cukup lumayan berat ya, karena kita berada di hutan dengan elevasi yang cukup rapat ya, jadi karena hutannya masih sangat rapat sehingga itu menyulitkan juga bagi tim untuk menjangkau lebih luas lagi area daripada pencarian. Sebelumnya, helikopter dengan nomor registrasi PKRGH dilaporkan hilang kontak usai 10 menit terbang dari Kota Baru menuju Palangkaraya di wilayah Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu. Diketahui helikopter memuat 8 orang penumpang dan awak. Dari Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Zainal Hakim Ainis melaporkan.